Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2930 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 14, ayat 14 sampai ayat 20. Di bawah perikop tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat ada dua macam tuaian. Di ayat 14 sampai ayat 16. Tuaian yang pertama, tuaian yang dilakukan oleh anak manusia. Amin. Siapa anak manusia itu? Itu menunjuk kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Anak manusia itu memakai mahkota emas. Ini artinya anak manusia itu adalah raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Anak manusia itu memegang sebilah sabit tajam di tangannya. Ini artinya bahwa anak manusia itu juga dia adalah hakim agung. Amin. Haleluya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan anak manusia itu? Dia mengayunkan sabit. Artinya dia menuai tuaian yang ada di bumi. Sebab tuaiannya sudah masak. Yang dituai di akhir zaman ini adalah jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Orang-orang yang percaya dituai, dikumpulkan ke dalam lumbungnya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuaian yang pertama dilakukan oleh anak manusia, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Tuaian yang kedua adalah penghakiman. Kalau sudah memperhatikan, ayat 17 sampai ayat 20 itu bicara penghakiman. Malaikat dari Mesbah, ia diberi kuasa atas api. Dia kemudian berseru kepada malaikat yang memegang sebilah sabit tajam itu dan berkata, ayunkanlah sabitmu itu, potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buah-buahnya sudah masak. Saudara perhatikan, ada yang tidak wajar di sini. Buah anggur biasanya kalau dipanen itu dipetik, bukan dipotong. Dan buahnya ditaruh, bukan dilempar. Ini bicara tentang murka Tuhan yang sudah memuncak. Anggur itu lambang kejahatan manusia yang sudah matang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 5 ayat 4 berkata begini, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Bapak Ibu Saudara, bagaimana si pemilik kebun ini tidak murka, tidak marah? Anggur yang diharapkan dari pemilik kebun itu, berharap anggur yang dia tanam menghasilkan anggur yang manis, tapi ternyata yang dihasilkan di luar ekspektasinya, yang dihasilkan anggur yang asam, membuat pemilik anggur itu marah, sehingga dia memotong-motong pohon anggur itu. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang murka Allah. Ayat 19 sampai ayat 20 ini bicara tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Akan terjadi pembantaian yang sangat mengerikan. Ini nubuatan tentang perang Harmagedon yang mengerikan itu. Perang Harmagedon ini bukan perang biasa, bukan perang konvensional, tapi ini perang antara Yesus Kristus versus iblis. Dalam perang Harmagedon, Yesus Kristus Tuhan kita keluar menjadi pemenangnya. Haleluya. Saudara, ayat 20 menjelaskan kepada kita bahwa darah yang tertumpah akibat perang Harmagedon itu, tingginya itu sampai di kekang kuda. Kekang kuda itu hidungnya kuda. Dan jauhnya darah yang mengalir itu panjangnya 200 mil. Kalau saya hitung pakai kilometer, jauhnya 321,87 kilometer. Saudara, jarak kota Jembrane sampai Karangasem, jaraknya itu 130 kilometer. Coba saudara bayangkan. Pertumpahan darah yang terjadi di perang Harmagedon itu sangat mengerikan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat berapa juta, bahkan ini bisa saja berapa miliar orang yang akan mati dalam peperangan Harmagedon itu. Saya mau pastikan, yang jadi korban di perang Harmagedon itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang menjadi korban dalam perang itu. Orang-orang percaya menang bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, semua orang yang hidup di dunia ini akan dituai. Yang kedua, kita belajar saudara, hasilkanlah buah
buah yang baik, yang manis. Hidupmu harus jadi berkat. Hidupmu harus mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan menghasilkan buah yang asam, yang hanya membuat Tuhan murka kepada kita. Hasilkan buah-buah yang baik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Hasilkan buah-buah roh. Amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hasilkan buah-buah roh, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan harapkan kita hasilkan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hasilkan buah jiwa-jiwa. Kalau saudara sudah dimenangkan dalam pemberitaan Injil, saudara juga harus memenangkan jiwa bagi Kristus melalui pemberitaan Injil yang saudara dan saya sampaikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Amin. Mereka mau menolak atau menerima, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, memberitakan kabar baik. Dengan memenangkan jiwa-jiwa, kita menghasilkan buah-buah, yaitu jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan harapkan saudara dan saya hasilkan dalam kehidupan ini. Itu yang Tuhan harapkan, buah-buah manis itu. Buah-buah roh dan juga buah-buah jiwa-jiwa. Yang ketiga, saudara, pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini, murka Tuhan itu ada untuk mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, dalam Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, tidak ada lagi penghukuman. Kita tidak akan ditimpa murka Allah. Karena apa? Karena kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pastikan saudara dan saya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam diri kita, pasti kita menghasilkan buah-buah yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.